Ini adalah ice cream. Iya. Itu ya Bu ya. Oke, siap? Coba kalau misalkan 1. Ya, suasananya bisa. 3. Ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 1. Terus. Oh, belum disuruh. Ya ini namanya apa Bu? 3. Namanya tepuk-tepukan. Oh, tepuk-tepukan. Bukan bisa juga. Ini nih, kasihan ini. Berani. Oke, duduk kembali. Ya, duduk kembali. Ya, demikian breaking news. Ya. Ini namanya apa, Mbak? Namanya breaking news ya? Oh, ice breaking. Nah, ini adalah ice breaking. Ini adalah guru-guru bahasa Inggrisnya ini ice breaking. Tadi di kita ya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tadi sudah mulai mengaktifkan intuisinya. Ice breaking. Masalahnya itu di sini dan di sini deh. Sosial dan emosinya dulu deh, atau emosi dan akademiknya dulu deh. Nah, intuisi tersebut Bapak Ibu bukan kayaknya nanti nextnya Ya, ini adalah sesi kedua, masih lengkap Bapak Ibu guru hadir atau bahasa kegiatannya. ya. Itu dinamakan Bapak Ibu sedang berusaha untuk membuat akomodasi kurikulum. Kemudian nanti kegiatan detailnya itu adalah PPI atau program pembelajaran individual. Ya, Bapak Ibu. PPI ini Bapak Ibu ada 2 jenis, ada non akademik, ada akademik. Ya, ini sesi 2. Suasana TOP-nya pelajaran khusus ya, biar nggak ngamuk. Ini adanya kerudungnya adalah warna hati ya, merah hati ya. Oh, marun. Belum makan ya Mbak, kok kelihatan cemberut amat. Oh. Iya. Iya, iniannya. Ini bahasa Inggris hadir. Ini bahasa Inggris hadir. Ini bahasa Inggris hadir. Bahasa Inggris banyak sekali ya. 5 Mister. Ini bangsa Sundanya 1, 2. Itu akademiknya. Nah, tadi karena saya keliling banyak ini mati-matian juga hadir. Mister mati-matian. Jadi kita akan bahas olahragawannya hadir. Ini pusing sekali, kenapa nih olahraga? Karena di sini juga adalah Ini nggak boleh futsal kok pusing ini, kenapa nih? Bapak Ibu juga bisa kira-kira nanti PPI-nya kayak gimana ya untuk anak kayak begini, gitu ya. Nah, boleh next Bu. Jadi Bapak Ibu, untuk nanti ada penjelasan lebih kencengnya dari Bu Irma, tapi saya mau katakan bahwa modifikasi ini tidak dalam bentuk kertas soal aja, alat, atau bisa waktu, atau bisa tempat, atau bisa cara. Contohnya kayak gimana tadi mau fokusnya di emosi dan akademiknya, ya. Akademik bisa tadi mungkin persoalannya, gitu ya, di akademiknya, di pembelajarannya. Tapi emosi apakah akan masuk di dalam persoalan? Tidak. Tadi modifikasi kita adalah caranya. Dimana kayak tadi sudah dibuat emosinya biar dia nggak, gitu. Ini yang mau kita bahas.
akademik dasarnya. Akademik dasar ini sebenarnya nanti ada berhubungan dengan CP ya Bu Irma, tapi nanti Bu Irma. Nah kalau kita kan katanya ada di fase D ya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa spill lihatnya dari fase-fase tersebut. Kalau untuk saya boleh di Word-nya deh Bu. Oke, di level 1. Kita di sekolah program terapinya atau kegiatannya atau modifikasinya namanya remedial. Gitu ya, familiar kan sama Ibu. Remedial ini berhubungan dengan akademik kita. Tapi di sini yang saya masukkan adalah si dasarnya, membaca, berhitung dan menulisnya. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan English. Gitu ya, Bapak Ibu. Ini yang saya katakan. Jadi misalnya matematika nih atau berhitung penalaran numeriknya, si A, B, C ini udah sesuai dengan stages urutan. Jadi bisa urutan angka, ya paham nggak? Ya dapat ya di situ. Kemudian nanti penjumlahannya juga dari konkret. Jadi kalau di sini contohnya saya buat segitiganya itu ada jumlah 3. Anak nulis angkanya ada berapa segitiganya, ya. Kalau ini aja kalau kita lihat ini level apa? TK, SD, SMP Bu. TK. Tapi tahapannya seperti ini buat guideline-nya Bapak Ibu. Penjumlahan dengan angkanya karena nanti ada penjumlahan menurun. Anak-anak gak akan bisa penjumlahan menurun kalau misalnya penjumlahan biasanya itu udah belum bisa. Ya misalnya 2 tambah 5 berapa? 7. Tapi kalau udah di atas 10 anak-anak belum bisa, misalnya 11 tambah 3 dia nggak bisa, maka di D dia nggak akan bisa melakukan penjumlahan menurun. Gitu. Jadi kita nanti mengidentifikasi misalnya Pak untuk Cantika nih kelompok 3 karena tadi case-nya kelompok 3. Iya. Kira-kira di Cantika itu untuk matematika dia yang A, B, C, D, E atau F Pak? Yang dia udah bisa Dengan ya itu masih B itu. B Bu. Baru di B berarti. Ya B. Nah, berarti karena dia baru bisa di B, maka program belajar PPI-nya Bapak Ibu tinggal kopas aja di B sama di C. Enggak? Iya. Jadi tahu bahwa berarti dia masih di fase PAUD. Berarti untuk fase A aja masih di bawah fase A ya. Iya. Kelas 1 gitu. Ya, gitu. Boleh coba lagi, Bu? Bujo. Nah, untuk baca. Tadi katanya kan belum bisa baca nih Cantika yang tidak ada hambatan sama yang ada hambatan. Jadi kalau kita ngajarin baca anak-anak, intinya dia harus tahu huruf vokal dulu. Ya. Tapi setelahnya kita nggak ngajarin dia huruf konsonan. Ini apa? C, ini apa? D. Itu sampai nggak tahu kapan ketemu barangnya gitu ya, dia nggak akan hafal-hafal karena sistemnya memori mengingat. Makanya untuk yang di 2 Bapak Ibu mencocokkan huruf vokal dulu, dia udah ingat belum? Terus minta A udah ingat belum? Kalau udah vokalnya bisa, langsung ke nomor 3. Jadi mencocokkan gambar tapi ada katanya yang aplikatif Bapak Ibu. Iya. Mata, bola, tas 3, 4, biru, bunga dengan kata bunganya gitu ya. Dia cocokin dulu. Ini fase berapa Bapak Ibu? Fase A nyampe gak? Masih fase TK ini ya? Iya, fase A. Iya, TK. mungkin fase A gitu. Terus balik ke bawah lagi Bu. Nah, setelah ilangnya masih mencocokkan nih Bimbingan khusus gitu kan? bagi Jadi siswa mana yang tulisan buku? yang ada Ini di masih SMP nyontek nih, Negeri ini 19 buku, ini buku. Nanti kalau dia udah bisa di fase ini, hanya gambar bisa. Kalau tadi kan bola ya, ceritanya gambar bola. Katain gitu. Ini taunya dari mana? Gampang sekarang Bapak Ibu tinggal cari worksheet-nya aja di Pinterest, di Google tuh udah banyak banget gitu ya. Ini hanya guideline-nya Bapak Ibu. Kalau misalnya emang punya anak, saudara bisa dipakai. Lebih mudah ngajarin anak baca dengan aplikatif kayak gini dibandingkan BUMU, DID. Budi. Itu kayaknya itu zaman saya. Iya. Biru gitu. Tapi buku 2 biru gitu ya. Itu dia udah baca. Terus dia suruh nulis buku 2 biru.
Jadi bukan ngajarin oh ini harus hafalin konsonan dulu, nggak akan dapat Bapak Ibu, karena kalau anak yang hambatan perkembangan apapun case-nya, bahkan case-nya emosi misalkan gitu, dia nggak akan bisa daya ingatnya itu cepat ke distract. Jadi memori jangka pendek dia kalau tidak bermakna nggak akan masuk ke dalam daya ingat dia, gitu ya. Terus lagi di bawahnya Bu. Nah, oke, menulisnya, ternyata menulisnya dia menyalin tulisan dari kata yang dibaca, gitu ya. Mana? Jadi silakan ketika dia udah bisa kayaknya, oh dia udah bisa menyalin tulisan, tapi yang dua belum. Nah, kita copyin yang satu dua, karena target kita adalah yang belum dia bisa nih, yang menulis dikte. Karena tadi menyalin tulisan udah bisa, tapi hanya di depan kan. Berarti nanti kita memang kayak challenge, oh nyalin tulisannya nanti dari papan tulis pelan-pelan. Terus nanti apa? Nulis dikte. Nah ini kan yang masih belum berhasil. Kenapa ini perlu kopas gitu ya? Nanti kita buat PPI-nya biar orang tua juga ngerjain di rumah, gitu. Jadi Bapak Ibu juga enak sebelum bilang Bu ke psikolog, misalnya Ibu juga sama Bapak tahu ya, ini kayaknya orang tuanya susah ya. Gitu. Sebelum kita arahin ke puspaga atau ke psikolog, boleh kita nanti kasih kegiatan ini. Programnya nanti formatnya sudah saya buatkan gitu. Nah sebenarnya saya masih general, tapi tahapannya sebenarnya satu. Emosi itu untuk anak-anak SD sampai usia 5 tahun, level 1-nya dia udah gak tantrum. Karena tantrum itu usia emosi untuk anak usia 3 tahun. Jadi kalau dia masih tantrum berarti emosinya masih di bawah usia 5 tahun. Berarti targetnya dia udah gak tantrum. Gimana caranya? Kita sama-sama nemuin cara menenangkan anak. Nah kalau kemarin case-nya ada anak tantrum di 18, gitu ya. Jadi akhirnya kita perlu cara menenangkan anak itu beda-beda. Kebetulan untuk anak yang case kemarin nih di 18, dia tantrumnya itu soalnya sampai gebrak meja, sampai iniin kursi, gitu kan. Nah gurunya langsung ngasih tekniknya. Kalau saya nenangin, kita nggak nanya dulu kamu kenapa, tapi kamu marah, dan dia langsung lulus ininya belakangnya. Dan itu saya coba contohin. Jadi guru mata pelajaran perlu mengikuti tekniknya dia dulu, Bu Maisaro ini, gitu ya. Jadi cara menenangkan anak ini biasanya ketika anak sudah nyaman dengan satu guru gitu, dan lebih ngedengerin guru itu, maka kita tanya sama guru itu, Pak gimana sih caranya, atau Bu gimana sih caranya, gitu ya. Ini adalah emosi tadi aspek non akademik atau akademik Bapak Ibu?